Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah hari Minggu 27 September 2020. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Berbakti Kepada Tuhan atau Popularitas. Sekali lagi, hidup berbakti kepada Tuhan atau popularitas. Jemaat yang terkasih, saya ingin memulainya dengan bertanya, adakah di antara kita yang tidak pernah ingin terlihat baik di hadapan orang? Adakah di antara kita yang tidak pernah ingin terlihat baik di hadapan orang? Nah, semua orang tentu saja pernah ingin terlihat baik di hadapan orang. Ya, misalnya saya sendiri juga pernah ingin memberikan kesan pertama yang baik, yang menarik untuk calon istri saya dan calon mertua saya. Ya, paling tidak kesan pertama mesti baik. Gitu. Ya, masing-masing kita mungkin pernah atau saat ini sedang bersikap atau ingin terlihat baik di hadapan orang, atau atasan kita mungkin, atau pemimpin kita mungkin, atau keluarga kita mungkin, atau anak-anak kita mungkin. Ya, apapun motivasinya, motivasinya bisa macam-macam. Ya, motivasinya supaya mengajarkan sesuatu bisa, motivasinya supaya diakui bisa, motivasinya supaya karirnya semakin baik bisa, macam-macam sekali motivasinya. Tetapi paling tidak orang pasti pernah ingin terlihat baik. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bagaimana kalau seandainya yang terjadi justru sebaliknya? Ketika ingin terlihat baik, justru yang buruk yang semakin terlihat. Atau mungkin keberadaan diri kita sebenarnya justru nampak. Apa yang terjadi? Nah, apakah kita akan dengan mudah atau dengan rendah hati mengakui setiap kesalahan atau keburukan atau kekurangan? Apakah kita mampu untuk dengan mudah atau dengan rendah hati mengakui itu? Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang percaya, apakah mau untuk dikoreksi? Mana yang lebih penting sebenarnya? Terlihat baik atau melakukan sesuatu yang benar, sesuai dengan kebenaran Allah, meskipun ada terlihat jatuh bangunnya, ada jatuh bangunnya, tetapi mengusahakan apa yang benar. Nah, Bapak Ibu, memang ketika eksistensi atau popularitas itu diusik, itu hal yang tidak mudah. Nah, bagaimana respon kita itu, bagaimana ketika terjadi seperti itu? Nah, bacaan Injil yang barusan kita baca hari ini menunjukkan bagaimana imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi, mereka terusik, terusik eksistensi dirinya, terusik popularitasnya oleh karena kehadiran Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui bahwa semakin hari Yesus semakin dikenal banyak orang, dan seringkali Yesus berada di bait suci, mengajar, melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang menyatakan kuasa. Bahkan tidak jarang secara terang-terangan Yesus melucuti atau menunjukkan kebobrokan hidup dari para pemimpin-pemimpin agama ini, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa. Jemaat yang terkasih, ketika hal itu dilakukan, apa yang menjadi sikap atau respon dari para pemimpin ini? Kita lihat bahwa mereka tidak rendah hati mau mempercayai Yesus, walaupun sudah nyata pengajarannya, kuasanya,
Ya, tetapi mereka tidak rendah hati, percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Malahan kita ketahui mereka datang kepada Yesus dan bertanya sesuatu dengan maksud untuk menjatuhkan Yesus. Mereka mempertanyakan dari kuasa apa atau kuasa dari mana yang membuat Yesus berhak atau bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan itu. Ya. Ada banyak hal yang Yesus sudah lakukan. Mujizat, menyembuhkan penyakit, ya, mengajar, bahkan yang ekstrim dia mengusir para penjual atau pedagang di bait Allah. Imam-imam dan tua-tua Yahudi mempertanyakan otoritas dari mana? Karena mereka lah pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu. Yesus menjawabnya dengan pertanyaan. Yesus menjawabnya dengan pertanyaan tentang Yohanes Pembaptis. Dia bertanya kepada para tua-tua dan imam-imam itu, "Lah kalau menurut kamu Yohanes Pembaptis itu kuasanya dari mana? Dari surga atau bukan?" Nah, ketika pertanyaan itu diberikan kepada para tua-tua, maka itu menjadi satu hal yang dilematis bagi mereka. Kenapa? Karena bagi bangsa Yahudi, orang banyak mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu datang sebagai nabi Allah yang menyerukan kebenaran Allah yang memang layak untuk dipercayai, membawa orang kepada pertobatan. Namun para imam-imam dan tua-tua ini tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri seringkali menunjuk Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus yang akan datang. Di dalam pemberitaan Yohanes Pembaptis ada Yesus di sana. Maka jika mereka mengatakan ya dari surga, lalu kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus juga? Tetapi jika mereka mengatakan tidak, padahal orang banyak sudah meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu betul dari Allah, maka mereka menjawab dengan satu jawaban yang sebenarnya cari aman, satu jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena mereka mengatakan tidak tahu. Mereka cari aman. Ya. Dengan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus, mereka bermaksud menjatuhkan eksistensi Yesus. Mereka bermaksud untuk membangun kembali popularitas mereka. Namun sayangnya justru semakin nampak, semakin nyata hal yang buruk di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan kemudian Yesus mengajukan sebuah perumpamaan. Dia menggambarkan sebuah perumpamaan tentang kedua orang anak. Ya, anak yang satu disuruh oleh orang tuanya, dia mengatakan ya mau berangkat, mau mengerjakan, tetapi kenyataannya tidak. Sementara yang satu lagi disuruh mengatakan tidak mau berangkat, tidak mau mengerjakan, tetapi menyesal, bertobat dan kemudian melakukan. Nah, perumpamaan ini secara gamblang sebenarnya dipakai Yesus untuk membongkar borok atau keberadaan sebenarnya dari para pemuka agama ini. Mereka mengerti kehendak Allah, mereka menyatakan iya. Bahkan dengan penampilan mereka menunjukkan seolah-olah mereka mentaati Allah, tetapi sebenarnya tidak. Sementara para pendosa, dalam tanda kutip orang-orang yang dianggap oleh para pemuka agama ini sebagai pendosa, seperti perempuan sundal, seperti pemungut cukai, justru mereka menyadari dosa mereka, mereka bertobat dan mencari kebenaran Allah, berusaha hidup di dalam
kebenaran Allah sebagai buah dari pertobatan mereka. Nah, ini satu hal yang sungguh membongkar apa yang menjadi kondisi dari imam-imam dan para tua-tua. Nah, jemaat yang terkasih, mereka tidak bisa lari dari kebenaran. Apa yang disampaikan Yesus itu betul-betul menyatakan kebenaran. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, apakah kita sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, nah, apakah kita ini juga orang yang rendah hati, orang yang mau ditunjukkan kesalahannya dan mau bertobat? Apakah kehidupan kita mengejar pengakuan, mengejar eksistensi, mengejar popularitas, atau kita sedang berusaha menghidupi kebenaran? Karena hidup kita adalah miliknya. Saya yakin sebagian besar kita akan mengatakan, saya tidak cari popularitas. Saya tidak butuh pengakuan. Saya sedang tidak mencari eksistensi. Namun mari kita dengan rendah hati mencoba melihat dengan sungguh. Saya sendiri juga belajar untuk terbuka dengan rendah hati. Mari kita cek diri kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita pakai untuk melihat diri kita. Yang pertama, Bapak Ibu, marah atau kecewakah kita kalau kita dikritik? Terlepas apakah kritik itu membangun ataupun tidak, tapi apakah kita marah atau kecewa terhadap kritik? Lalu yang kedua, siapa yang banyak kita bicarakan ketika kita bicara dengan orang? Apakah yang banyak dibicarakan itu aku atau kita? Oh, kalau saya ya begini, mestinya begini. Kalau pengalaman saya begini. Gitu. Atau banyak bicara tentang kita. Siapa yang ditonjolkan? Lalu relakah jika pendapat kita tidak dianggap atau tidak diakui atau tidak dipakai? Relakah? Kita juga bisa menanyakan, mudahkah kita mengatakan maaf, tolong, terima kasih? Itu kata-kata yang bisa menunjukkan kepada kita apakah kita sungguh-sungguh rendah hati. Lalu kita bisa tanyakan juga kepada diri kita, haruskah apa yang kita inginkan itu terjadi? Harus. Kalau aku punya keinginan ini harus. Apakah demikian? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita pakai untuk menilik diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri. Nah, jemaat yang terkasih, memang ini sesuatu yang tidak mudah. Saya sendiri juga berusaha untuk terus menguji diri dan belajar untuk menjadi otentik, apa adanya. Ya. Di hadapan orang yang seperti ini, tidak di hadapan orang juga seperti ini. Memang tidak mudah untuk seperti itu. Nah, rela tidak populer dan menjadi otentik, itu hal yang membutuhkan kerendahan hati. Ya. Dengan rendah hati mau menyelaraskan diri dengan kebenaran Allah, itu memang bukan perkara yang mudah. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita mesti membangun paradigma kita, pola pikir kita, bahwa hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah
ibadah kepada Tuhan, sebagai orang yang ditebus menjadi milik kepunyaannya, maka semestinya hidup kita itu untuk berbakti kepada Allah. Kita mesti menyadari itu. Hidup saya ini untuk berbakti kepada Allah. Maka kalau saya punya pemikiran yang demikian, persoalan eksistensi dan popularitas itu bukan menjadi persoalan lagi. Karena saya akan puas dengan Tuhan. Karena saya selesai dengan diri saya. Karena ketika saya mengerjakan sesuatu, saya mengerjakannya demi Tuhan. Karena saya mau berbakti kepada Allah. Fokus kita akan terarah kepada usaha untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Dengan segala bentuk jatuh bangunnya. Tetapi fokusnya akan terus kepada menghidupi kebenaran. Ya. Baik itu di hadapan orang maupun tidak. Baik itu dilihat orang atau tidak. Baik itu dipandang orang atau tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat di dalam bacaan Filipi tadi, kita akan menemukan ada beberapa hal yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi tentang bagaimana mestinya mereka hidup, yakni di dalam hidup berbakti kepada Allah. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di dalam Filipi pasal yang kedua tadi. Kita akan menemukan di sana Paulus memberi perintah atau nasihat supaya mereka sehati, sepikir, sejiwa, ya, dalam satu kasih, dalam satu tujuan, ya. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Tidak mencari pujian bagi diri sendiri, tetapi fokusnya kepada orang lain. Nah, itu yang mesti dikerjakan di dalam hidup berbakti kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 5-8, Paulus menunjukkan teladan Kristus. Bagaimana Kristus dengan rendah hati, dia mentaati Allah. Yang melakukan kehendak Bapanya, yakni taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, demikian juga hidup kita. Sebagai orang percaya mesti begitu, meneladan Kristus. Dengan rendah hati mau mentaati Allah, mau berbakti, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu bagian berikutnya, yang ketiga, ada di ayat 12. Di sana dikatakan bahwa Paulus mendorong jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar, meskipun Paulus ada maupun tidak. Artinya tetap menghidupi kebenaran meskipun dilihat orang ataupun tidak. Ada yang cek atau tidak. Ada yang memperhatikan atau tidak. Ada atasan atau tidak. Ada orang lain atau tidak, sama, tetap memperjuangkan kebenaran. Lalu di ayat yang ke-13, Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi bahwa seorang itu bisa taat karena Tuhan yang mengerjakan, karena Tuhan yang menolong orang itu untuk bisa taat, ya. Karena Ia yang mengerjakan di dalam kita. Jadi jemaat yang terkasih, kalau kita memahami bahwa diri kita ini hidup di dalam berbakti kepada Allah, kita tidak akan lagi mengejar, wah, aku pengen terlihat baik di hadapan orang. Kita tidak akan lagi mengejar eksistensi atau popularitas, tetapi kita akan mengejar untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran dilihat ataupun tidak dilihat, diperhatikan ataupun tidak diperhatikan, dianggap, diakui ataupun tidak. Melakukan kehendak Bapa, ya, dengan rendah hati, sebagaimana
anak yang kedua di dalam perumpamaan Yesus Kristus tadi. Nah, jemaat yang terkasih, mari saya mengajak kita semua sebagai umat kepunyaan Allah, dimanapun kita berkarya, baik di tempat bekerja kita, baik di rumah kita masing-masing, baik di dalam pelayanan kita di dalam gereja atau jemaat Tuhan. Mari kita jadi orang yang otentik, jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain. Dalam rangka apa? Saya mengerjakan semuanya itu karena saya mau berbakti kepada Allah, karena saya mau taat kepada Allah. Bukan untuk diri saya, bukan untuk eksistensi saya, bukan untuk popularitas saya. Taatilah Dia. Jadilah anak yang berkenan kepada Bapa. Dan saya meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.